kebayang nggak ya kan, pada saat kita mengalami anxiety ya kan, pada saat lagi makan ya tiba-tiba muncul di pikiran cereng, nanti kamu mau mati, terus ngapain kamu makan, ya percuma kamu kalau makan juga bakalan mau mati nih ya enggak. Nah itu akan pasti otomatis akan berpengaruh ke selera makan kita. Aduh. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku ya, Mama Sakira, sembuh dari GERD dan anxiety. Nah teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Kita saling mendoakan ya, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya, sehat jasmani dan rohaninya. Semoga kita juga diberikan kelancaran di setiap urusannya, dan semoga kita juga diberikan keberkahan ya dalam menjalankan setiap hal yang kita lakukan ya di hidup kita ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di video kali ini seperti biasa ya, aku akan memberikan tips lagi ke kalian dan mau menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita, itu ada di kolom komentar ya. Jadi aku akan bahas langsung melalui video ini teman-teman, agar yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan yang sama ya, aku sudah buatkan videonya seperti ini ya. Jadi pertanyaannya adalah ting, ini ada di sini ya teman-teman ya. Pertanyaannya adalah tips menaikkan berat badan. Oke ya, kita akan bahas di video kali ini adalah tentang bagaimana cara menaikkan berat badan kembali ke awal lagi sebelum mengalami yang namanya GERD dan anxiety. Nah teman-teman ya, aku mau bercerita sedikit ya ke kalian. Karena aku juga dulu mengalami turun berat badan ya, lumayan drastis juga ya teman-teman ya, pada saat mengalami ya anxiety dan juga mengalami ya permasalahan di lambung ya teman-teman ya. Nah jadi untuk teman-temanku yang mengalami hal yang sama ya, kalian jangan khawatir. Karena apa? Karena itu wajar ya teman-teman, karena itu wajar ya, apalagi kalian yang sudah mengalami masalah dengan lambung, GERD ya, ditambah anxiety. Tahulah kan anxiety itu seperti apa, betul-betul pikiran kita itu betul-betul kayak di apa ya, kayak dibuat berantakan ibaratnya teman-teman ya. Ya jadi dibuat kacau, akhirnya kita yang timbul di pikiran kita selalu pikiran buruk, itu otomatis pasti akan terpengaruh ke fisik kita ya teman-temannya. Apalagi kalau kita belum bisa mengontrol yang namanya pikiran buruk. Sama lah ibaratnya teman-teman, pada saat kalian mengalami atau menghadapi suatu masalah ya, stres ya kan, sebelum ini ceritanya sebelum kalian mengalami anxiety ya, pada saat dulu kalian ingat-ingat lagi ya, pada saat punya masalah tidak ketemu solusi ya, terus kalian akhirnya mikir ini gimana ya, pasti otomatis akan berpengaruh pada nafsu makan, selera makan kita ya teman-temannya, itu otomatis akan mengganggu. Walaupun mungkin ada di antara kalian, di beberapa orang ya teman-teman ya, yang mengalami ya misalnya kalau stres dia tambah nafsu makannya itu, selera makannya itu bertambah ya, banyak ya. Tapi sebagian besar rata-rata orang-orang yang mengalami anxiety teman-teman ya, itu pasti akan berpengaruh ke pola makannya ya, karena aku mengalami hal itu teman-teman ya. Karena kebayang nggak ya kan, pada saat kita mengalami anxiety ya kan, pada saat lagi makan ya tiba-tiba muncul di pikiran cereng, nanti kamu mau mati, terus ngapain kamu makan, ya percuma kamu kalau makan juga bakalan mau mati nih ya enggak. Nah itu akan pasti otomatis akan berpengaruh ke selera makan kita. Aduh ngapain juga ya, akhirnya kita aduh ngapain ya kok makan aja kok bisa begini ya, kok padahal aku pengen makan enak tapi kok kayak gini. Nah itulah yang dulu aku alami teman-teman. Memang itu sangat berpengaruh ya untuk kita ya, atau kalian yang masih mengalami anxiety tersebut. Jadi itu wajar, nggak usah khawatir, tidak usah terlalu membuat sugesti yang berlebihan, karena semakin kita bersugesti berlebihan mengikuti imajinasi yang ada di pikiran kita ini ya teman-teman ya, buruk terus, akhirnya nanti kita ya ke fisik kita juga nanti akan semakin mengganggu.
Jadi tips dari aku ya teman-teman ya, yang pertama adalah aku ya gimana caranya pada saat makan ya teman-teman, ini untuk kalian ya, untuk kalian yang masih mengalami anxiety ya. Pada saat makan usahakan walaupun ya pikiran buruk itu muncul tetap masuk. Jadi kalian harus tetap masukkan tuh makanan tuh. Masukkan makanan ya teman-teman ya. Jadi tetap ya kita karena yang butuh makanan itu teman-teman ya tubuh kita ya, bukan ngikutin selera saja ya, tapi tubuh kita yang kita nomor satukan. Oh ya, aku nggak bisa nih begini terus ya, kalau tubuhku tidak ada asupan otomatis pasti akan kurus terus. Nah jadi itu yang harus kalian ubah. Walaupun pada saat kalian makan ya aduh kok aku stres ya, kok gini terus ya, nggak usah baperan, nggak usah stres ya, tetap makan ya. Niat kita adalah kita membantu tubuh kita ini agar tidak ya kurang asupan gizinya ya, biar tidak lemas, biar tidak kelihatan loyo ya teman-teman. Itu yang pertama teman-teman. Terus yang kedua adalah gimana caranya teman-teman ya. Aku ya untungnya alhamdulillahnya aku ini tipe orang yang suka ngemil ya, jadi aku hantam ke makanan manis-manis ya teman-teman ya. Ini caranya aku loh ya teman-teman. Terus aku hantam pakai makanan manis ya, tapi tetap menjaga porsi ya teman-teman. Jadi nggak selalu misalnya kayak membabi buta ya atau kemaruk gitu, enggak ya. Jadi ngambilnya aku tuh lebih ke makanan manis, soalnya nanti kalau makan misalnya yang asem-asem gitu kan nggak bagus juga ya di lambung. Jadi lebih ke makanan manis, karena menurut dokter pun demikian teman-teman. Aku juga pernah tanya ya ke dokter ya, gimana cara menaikkan berat badan. Intinya itu ya kalau pengen cepat ya makan yang manis ya teman-teman. Nah jadi itu tips yang kedua. Yang ketiga adalah ya teman-teman ya, kalian tetap ya menjaga pola makan yang seimbang ya teman-teman. Jadi tetap kita mengkonsumsi ya makanan sehat ya. Misalnya kalau misalnya makannya misalnya 4 kali dalam sehari makan berat tapi porsi sedikit ya, 4 kali. Tetap itu asupan kalian harus kalian cukupi juga ya teman-temannya ya, karbonya, terus lemaknya ya, karena itu akan membantu ya tubuh kita bisa naik lagi berat badannya ya teman-teman, timbangannya bisa naik lagi. Karena insya Allah kalau kita mengkonsumsi karbo yang cukup ya teman-teman ya, terus maksudnya itu yang sesuai porsi. Soalnya gini teman-teman, pada saat kita stres ya teman-teman ya, memikirkan anxiety ini ya, pikiran buruk terus yang ada di pikiran kita ya, itu akan menyerap lebih banyak ya teman-teman energi ya yang kita makan tadi teman-teman. Itulah yang membuat ya kalori di tubuh kita itu cepat habis. Jadi yang diserap itu yang nyerap itu bukan tubuh kita teman-teman ya, tapi diserap sama si otak kita tadi karena stres tadi teman-teman. Jadi tetap diimbangi. Jadi pada saat kalian stres ya, misalnya stres aduh kok sembuh-sembuh menghadapi anxiety ya, tetap ya karbo kalian banyaki ya teman-teman ya. Itu yang aku lakukan ya teman-teman. Itu yang ketiga. Jadi banyakin karbo, tetap ya kalian jaga porsi makan kalian ya, porsi sedikit tapi sering ya teman-teman ya. Jadi aku dulu itu 4 kali sampai 4 kali teman-teman aku makan berat ya, tapi tetap ya nggak langsung banyak, enggak. Jadi porsi sedikit ya tapi sering. Terus ya teman-teman, yang selanjutnya adalah yang keempat ya teman-teman ya, kalian cobalah ya kayak kalau aku sendiri ya teman-teman ya, aku sering membuat jus ya. Atau kalau kalian misalnya malas buat jus ya, kalian beli jus. Aku itu jus yang aku sering buat itu ya, itu alpukat teman-teman ya. Jadi jus alpukat sebenarnya banyak lagi sih ya untuk yang bisa membantu untuk menaikkan berat badan kita ya, kayak jus-jus kayak yang smoothie gitu, minuman smoothie gitu ya teman-teman ya. Misalnya ada campuran kayak yang mengandung lemak banyak, kayak misalnya pisang ya, terus dicampur kayak susu, terus dicampur kayak
apa namanya itu, selai kacang ya teman-teman ya. Terus kalian buat kayak minuman smoothie gitu, itu juga bisa membantu ya. Kalian nanti bisa lihat ya, rekomendasinya banyak kok di YouTube ya teman-teman ya, cara membuat minuman smoothie yang bisa menaikkan berat badan ya teman-teman. Nah jadi aku juga mempraktekkan itu, cuman kadang kalau aku misalnya males buat ya aku beli ya teman-teman ya. Jadi itu cara aku menaikkan berat badan teman-teman, tapi nggak langsung ya, itu memang step by step, nggak langsung misalnya kita baru makan sekali langsung naik, enggak ya teman-teman ya. Jadi itu kuncinya dari aku, yang aku lakukan ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah tadi aku ulangi lagi ya teman-teman ya, walaupun saat kalian makan perasaan anxiety itu datang terus ya, tetap harus kalian lawan. Jadi tetap masukkan makanan itu ya teman-teman ya teman-teman. Dan intinya makanan itu ya kayak kita makan berat ya, apa sih ya, ada sayurnya, ada lauknya gitu ya teman-teman ya. Terus yang kedua ya, yang aku bilang tadi teman-teman ya, mengkonsumsi makanan manis. Jadi aku ngemil manis teman-teman ya teman-teman ya. Kadang aku buat roti apa namanya, roti tawar ya, yang gandum, terus aku campurin selai kacang, terus banyak lagi ya teman-teman ya, campuran selai-selainya. Terus aku atau misalnya makan kayak buah-buah yang manis ya teman-teman. Jadi ngemil manis ya, mengkonsumsi makanan manis. Terus yang ketiga tadi apa teman-teman? Yang ketiga tadi adalah banyakin makan karbo. Insya Allah kalau kita karbo kita banyak, itu akan membantu ya menaikkan berat badan ya teman-teman. Jadi karbo, jadi aku makan 4 kali, yaitu makan berat ya teman-teman ya. Terus yang keempat tadi adalah minum jus, ataupun kayak kalian buat minuman smoothie seperti yang aku katakan tadi ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya di YouTube itu cara membuat minuman smoothie ya, insya Allah nanti bisa membantu menaikkan berat badan kalian ya teman-teman. Tapi kembali lagi ya, semua adalah usaha, dan semua balik lagi ke pikiran ini teman-teman ya. Usahakan insya Allah ya, kalau kalian masih menghadapi anxiety yang masih tinggi-tinggi, kalau kalian bisa melawan itu ya, pikiran buruk itu teman-teman, tidak akan mengganggu pola makan kalian teman-teman ya. Karena si otak sini ya sama si lambung itu saling berhubungan ya kan. Kalau kita mengikuti pikiran buruk ya teman-teman, akhirnya kita akan malas makan ya. Tapi bagaimanapun caranya harus kalian lawan teman-teman ya. Jadi untuk teman-temanku itulah tipsnya ya dari aku. Kalian bisa ikutin ya teman-teman ya, dan semoga membantu ya menaikkan berat badan kalian ya teman-teman. Dan insya Allah nanti aku akan jawab lagi di konten berikutnya ya, pertanyaan dari kolom komentar yang kalian ajukan. Dan semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa di like ya teman-teman ya. Dan kalau menurut kalian ini bermanfaat, jangan lupa juga di share ke media sosial yang kalian punya. Dan semoga membantu. Salam sehat untuk kita semuanya ya teman-teman ya. Jangan lupa bersyukur, bahagia. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.